lagi mau dimutasi lu. Kemana? Iya. Udah takut kita, bingung kita, dengar begitu belum bingung, asal kusuk diri, cari informasi. Lalu tenang aja begitu, ntar buat menteri lu. Di mana? Lu tahu Gunung Kawi? Gua aja kosong. Aduh, pintarnya luar biasa. Masya Allah. Belum pernah kita lihat yang udah makan. Luar biasa. Gua pertama lihat di kampung jenggotnya panjang saya ke bawah. Luar biasa. Di Ustaz keluar, duit keluar. Kita bantuin ke sana. Dia ajak ke sana, ngikut. Oh, yang iman nih, paham dong sendiri. Berarti dia belum syahadati alla ilaha illallah. Sebayang tak? Sebayang tak? Sebayang tak? Makanya di sini disuruh syahadati alla ilaha illallah. Kesaksian kita bukan hanya sekedar dalam hal yang seperti ini. Ini yang mesti kita tanamkan dalam diri kita, kesaksian diri kita tentang Allah. Apapun kejadiannya, apapun masalahnya, semuanya kita harus sandarkan diri kita kepada siapa? Itu yang selalu kita minta. Setiap hari 17 kali kita minta itu di dalam sembahyang kita. Tidak sah kita kalau tidak membaca itu ayat. Tiap hari kita minta sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak enggak baca sembahyang, enggak baca ayat itu, enggak sah sholat kita. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ada di dalam surah Al-Fatihah. Satu-satunya surah dari 114 surah yang ada di dalam Al-Quran, hanya satu yang wajib dibaca di dalam sholat, yaitu surah Al-Fatihah. Dan di dalam Fatihah itu ada sebuah komitmen kita minta kepada Allah, pernyataan diri kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Allah ya Allah kami meminta pertolongan. Tuh syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bersaksi kita bahwasanya Nabi Muhammad itu abduhu, hamba Allah. Nabi Muhammad, semulia-mulianya Nabi Muhammad, seagung-agungnya Nabi Muhammad, sehebat-hebatnya Nabi Muhammad, dia bukan anak Allah. Paham maksudnya? Nggak boleh kita kufur kita kalau kita bilang bahwa Nabi Muhammad adalah anak Allah. Dia adalah hamba Allah. Wa rasuluhu, dan dia hanya utusan Allah. Makanya kata Nabi Muhammad, kita boleh, kalian boleh puji aku kata Nabi Muhammad, silakan. Sepuji-pujinya, seapapun hebatnya pujian itu silakan. Satu, jangan engkau puji aku bahwa aku punya anak sebagaimana orang memuji Isa. Karena ada orang yang memuji Isa mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Itu yang gak mau Nabi Muhammad. Kalau mau puji-puji apa saja silakan. Maka para pendeta, para pujangga berusaha untuk memuji Allah dengan luar biasa. Keluarlah itu kitab Simpulullah, kitab itu berjanji, Sarafana, Al-Tibani,
engkau adalah laksana seperti matahari. Tapi ketika datang malam gelap, nggak ada sinar matahari, keluar itu yang namanya sinar matahari, sinar apa? Bulan berbulan sampai akhirnya keluar anta syamsul anta badrun. Badrun ini beda sama qamarun. Qamarun bulan. Tapi kalau badrun ini adalah bulan purnama. Kalau bulan purnama terang apa gelap? Terang apa gelap? Puncak-puncaknya itu kalau bulan purnama. Bulan sabit disebut bulan qamar juga. Tapi badrun anta syamsun anta badrun. Ternyata bulan pun ada apa nih? Hilang. Akhirnya gak ada satu pujian untuk Nabi Muhammad yang terindah, bukan hanya sekedar seperti matahari. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Engkau ada cahaya di atas cahaya, karena tidak ada cahaya sepindah cahaya wajah. Masya Allah. Abdullah ibnu Mas'ud jalan dengan Nabi Muhammad pas lagi bulan purnama. Ketika dia lagi jalan, dia lihat bulan, indah banget. Kemudian dia lihat wajah Nabi Muhammad, ya Allah, lebih indah. Dilihatlah lebih indah wajahnya Nabi Muhammad. Gelap gara-gara wajahnya Nabi Muhammad ada cahaya. Di Surabaya ada seorang habaib, namanya disebutnya dapat julukan Habib Meong. Disebutnya Habib Meong, seorang wali min auliya Allah. Saya pernah ziarah ke makam di Surabaya. Datangnya, Masya Allah. Kenapa kok disebut Meong? Karena pada saat pergi baca maulid gelap, dia datang terang. Makanya orang bilang sebutnya Meong. Itu baru keturunannya Nabi Muhammad. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Makanya ada dalam satu hadis yang luar biasa ketika Sayyidatuna Aisyah sedang menjahit bajunya Nabi. Ketika sedang jahit bajunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba angin kenceng. Dulu lampu bukan kayak begini model PLN belum ada. Lampunya masih lampu apa? Hah? Lampu. Pokoknya lampu itu ada. Itu lampunya masih lampu-lampu itu. Ketika pada saat dia lagi jahit seperti itu, tiba-tiba angin kenceng masuk ke rumah Nabi Muhammad. Itu lampu akhirnya ada mati. Sedih. Gimana sih Sayyidatuna Aisyah? Kenapa lagi jahit mati jalan? Belum rapi. Dia turun, dia lihat itu, dia raba-raba tuh karpet. Jarum gede apa kecil? Kecil. Dia raba-raba apa dia kenapa? Ketemu Nabi. Pas lagi dia lagi begitu, nangis dia datang. Assalamualaikum. Nabi Muhammad pulang dari masjid, dia buka pintu. Masya Allah, ketika terbuka pintunya kaget dia. Kenapa dia kaget? Jarum kelihatan. Yang tadi dia cari dia kelihatan. Sampai-sampai berkata Sayyidatuna Aisyah pas ketemu jarum dia bilang, ya Rasulullah, wallahi alladzi la ilaha illa huwa, ya Rasulullah, demi Allah tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali adalah Allah. Engkau datang ya Rasulullah, ini jarum kelihatan, tadi tak kelihatan. Ketika kau lihat datang, ada ini kelihatan jarum yang kecil itu, ada cahaya di wajahnya. Alangkah beruntungnya orang-orang yang bisa melihat wajahnya ya Rasulullah. Makanya salah satu syarat dijadikan sebuah persyaratan untuk bisa masuk ke dalam sholat, bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa memandang. Ya Allah, ya Rabbana, Masya Allah. Salah satu di antaranya adalah untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Sampai-sampai Sayyidatuna Aisyah bilang, ya Rasulullah,
Nanti ada umat-umatku di antara umat-umatku mengaku sebagai umatku, tapi dia tidak bisa melihat wajahku, katanya. Insyaallah nanti akan ada seperti itu. Ditanya, kata Siti Aisyah, siapa dia ya Rasulullah? Rugi benar kalau gitu, kalau dia gak bisa melihat wajahmu. Tapi kalau orang luar gak bisa lihat Nabi Muhammad, pantas ini ngaku umatnya Nabi Muhammad, tapi tidak apa? Tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Masya Allah, rugi. Ditanya masih Siti Aisyah, siapa mereka ya Rasulullah yang tidak bisa melihat? Banyak. Salah satu di antaranya, man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Begitu. Orang yang tidak bisa melihat wajahku nanti adalah orang yang apabila disebut namaku tapi dia tidak pernah mau bersalawat kepadaku. Allahumma sholli ala sayyidina. Orang itulah nanti yang akan menjadi orang yang tidak pernah melihat aku. Ngaku umatnya Nabi tapi tidak pernah mau salam. Jangan katakan Nabi Muhammad sebagai anak Allah, anak Tuhan. Sehebat apapun Nabi Muhammad, dia adalah abduhu wa rasuluh. Wa iqamis shalah, ini salat, bukan kerjaan salat. Sempurna Islam kita, kokoh Islam kita. Setelah syahadat kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, bersaksi kita bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah, kita bersaksi kita melaksanakan iqamis shalah, mendirikan apa? Salat. Tanya diri kita udah diriin sholat apa udah mengerjain sholat? Halo? Sembahyangnya berdiri, sembahyangnya berdiri. Kita udah diri buat sholat dulu. Ya Allah, sayati ala ummati zamanun la yabqal islam, sayati ala ummati zamanun kasirun minal musallin wa qalilun minal muqimin alis salat. Nih Nabi 14 abad yang lalu Nabi udah nambahin, sayati ala ummati zamanun, akan terjadi, terdapat nanti di akhir zaman pada umatku, kata Nabi Muhammad, kasirun minal musallin, banyak di antara mereka yang mengerjakan sholat, wa qalilun minal muqimin alis salat, tapi sedikit sekali yang mendirikan sholat. Yang ngerjain sholat, yang ngerjain sholat banyak, tapi yang mendirikan sholat sedikit. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Nabi. Yang ngomong Nabi. Jadi jangan heran Pak kalau ada orang sembahyangnya rajin, maksiatnya rajin. Jangan heran karena dia belum mendirikan sholat. Kalau Islam kita pengen pokok, wa iqamis shalah, wa itaiz zakat, tunaikan zakat, wa haji baiti, kemudian apa? Haji ke Baitullah, wa saumi, ada kata Ramadan, wa saumi Ramadan, karena puasa semuanya juga puasa. Nabi-nabi yang dulu puasa, puasa. Rasul-rasul yang lain dulunya sehari-hari puasa. Tapi puasanya kan macam-macam beda. Salah satu di antara yang membedakan puasa kita dengan puasanya para nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain, apa di antaranya? Satu, apaan? Sahur. Sahur itu salah satu pembeda di antara puasa kita dengan puasa nabi-nabi yang lain. Yang kedua, puasanya syariat Nabi Muhammad Allah berikan, makanya disebut Ramadan. Katakan kalau Ramadan ini nggak bisa dilepaskan karena kewajibannya puasa itu 1 bulan penuh selama Ramadan. Allah Syaifani Ibn Umar Al-Hadis Usani, dan hadis yang kedua, bainama nahnu julusu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Umar bin Khattab, beliau lagi duduk bersama sahabat-sahabat yang lain seperti kayak begini sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iztala'a alaina iztala'a
sawadi sya'ri, dan dia punya rambut hitam, bajunya putih bersih, gak ada debu sedikit pun, gak ada, saking bersihnya. Rambutnya klimis. Tahu klimis kan? Tahu klimis? Klimis itu habis hari Rabu. Kalau itu klimis sih. Klimis, itu orang klimis bukan ilah Allah. Rambutnya masya Allah. Dulu ada iklan namanya Tanco. Betul ya? Dulu ada iklan apa? Itu siapa yang nyampain iklan? Capes doang. Kalau masih ingat iklan itu berarti udah tua-tua. Iya, masya Allah, bukan main. Nonton di kelurahan. Rambutnya rapi dong. Kata sahabat, bainama nahnu julusun inda Rasulillah, tatkala kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, iztala'a alaina rajulun, tiba-tiba ada seseorang datang kepada kami, datang termasuk siapa? Sakitun bayadi siyab, ini orang begitu putihnya bajunya, wasakitun sawadi sya'ri, dan rambutnya begitu hitam klimis rapi. La yu'a alaihi athar sabar, nggak kelihatan tuh orang kayak orang habis pergi jauh, enggak. Baru mandi doang, habis dari mandi rapi banget pakai baju. Nggak kelihatan orang habis apa? Jalan-jalan. Kalau orang habis jalan paling enggak bajunya apa? Apalagi di padang pasir ada debu enggak? Enggak. Tapi ternyata kalau orang enggak ada debunya sedikit pun, rambutnya rapi, sisirannya masih rapi, luas, tampaknya luar biasa tuh orang bersih. La yu'a athar safar, enggak kelihatan tuh orang habis pergi karena memang begitu luar biasa. Wala ya'rifuhu minna ahadun, tapi di antara kami tidak ada satupun yang mengenal dia. Mau dibilang orang jauh, tapi kok enggak kayak habis jalan, pergi jalan. Mau dibilang orang dekat, tapi enggak ada yang apa? Enggak ada yang apa? Enggak ada yang kenal. Siapa itu mereka? Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak dikenal dia itu daripada kami, salah seorang di antara kami tidak ada yang mengenal. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya dia duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujung-ujung tuh orang duduk bersama Nabi, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia sandarkan, dia adu dua dengkulnya dengan dengkulnya Nabi Muhammad. Berarti kalau begitu jauh dekat. Jauh dekat. Datang tiba-tiba nyelonong duduk di depan Nabi, dia duduk di adu apanya? Dengkulnya duduk di depan Nabi Muhammad. Ini kira-kira kalau ada yang begitu, kita bingung kan? Bingung. Siapa ini orang? Mengapa ini? Jangan-jangan orang gila nih. Mau nusuk nih, mau ini, bisa begitu kita, boleh susah. Di situ semuanya bingung, siapa dia ini orang? Apalagi Umar bin Khattab, Umar paling depan. Umar jagoan, lo bilang, kalau itu udah diangkat aja pada dia. Dia takut Nabi dia ngapain? Takut masih itu Umar, siapa dia orang? Duduk hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia duduk bersama Nabi, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian dia adu dua dengkulnya dengan dengkul Nabi, wa waqa'a kaffayhi ala fakhizaihi, kemudian dia taruh dua telapak tangannya di atas pahannya Nabi Muhammad. Dia taruh duduk, dapat tangannya ditaruh siapa? Di pahannya Nabi Muhammad. Masya Allah. Faqala, kemudian dia berkata, orang itu langsung ngomong, apa kata dia? Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Nanya ya orang Nabi Muhammad, kata orang itu, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kencang suaranya, sahabat benar gak? Sahabat benar gak? Dengar dong. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Muhammad, kabarkan kepada aku tentang Islam, ajarkan aku tentang Islam. Faqala,
Kemudian Nabi menjawab. Apa kata Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila. 5 seperti yang di atas. Cuma beda periwayatnya sehingga letaknya beda. Ya, kalau yang di atas yang terakhir saumu Ramadan, kalau ini yang terakhir wa tahujju baita in istata'ta ilaihi sabila. Kata Nabi Muhammad, Islam itu adalah, langsung dijawab Nabi. Ketika dia nanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, ajarkan aku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Dijawab. Ada berapa? Ada berapa? 5. Ketika dijawab seperti itu, orang ini langsung menjawab, sadaqta, benar Muhammad, jawabanmu benar. Yang nanya dia, yang benar dia. Makanya ditulis fa'ajibna lahu, kami semua bingung, heran sama ini orang. Kenapa? Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Lah dia yang nanya, dia yang benar dia. Ini orang siapa sih? Tuh. Ini orang siapa sih? Datangnya udah kayak begitu, kita kain mau dibilang jauh, tapi kok rapi banget, bersih banget bajunya. Mau dibilang orang dekat, tapi nggak ada yang apa? Nggak ada yang kenal, duduknya begitu dekat dengan Nabi Muhammad. Nanya sama Nabi Muhammad, dijawab sama Nabi Muhammad. Dibenerin dia. Siapa sih ini orang? Bingung. Faqala, kemudian bertanya lagi orang itu, akhbirni anil iman. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Kalau tadi tentang apa? Tentang apa? Islam. Sekarang yang kedua, akhbirni anil iman. Kabarkan ya Muhammad, akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Apa sih iman itu? Apa iman itu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Nabi, yang namanya iman antum minabillah, hendaklah kamu beriman kepada Allah. Hendaklah kamu beriman kepada Allah, beriman, percaya kepada Allah, meyakini tentang Allah. Wa malaikatihi, yang kedua, hendaklah kamu percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Wajib itu kita buat kita. Rusak iman kita kalau kita tidak percaya tentang adanya siapa? Malaikat. Rusak iman kita. Agak ada tuh malaikat, kata siapa? Mana gue pengen lihat? Gue pengen lihat mana tuh malaikat? Gak ada malaikat, bohongin lo. Kalau kita meyakini tentang tidak percaya tentang adanya malaikat, maka kita rusak iman kita, kufur gitu. Karena dia termasuk di arkanil iman, dia termasuk di antara rukun-rukun apa? Percaya tentang adanya apa? Tapi tidak rusak iman kita kalau seandainya kita tidak tahu jumlah malaikat. Orang nanya, berapa jumlah malaikat yang tahu? Berapa jumlah malaikat
Berapa banyak dijual? Gua kagak tahu gua. Gua taunya paling 10 doang. Berapa banyaknya gua nggak tahu. Itu nggak rusak iman kita. Nggak rusak iman kita kalau kita nggak tahu berapa jumlahnya apa. Ada satu riwayat hadis 700 malaikat berkumpul di atas majelis ini. Berkumpul di atas majelis ini, kemudian mereka berdoa kepada Allah agar orang yang duduk di majelis ilmu itu diampuni dosanya oleh Allah. Nih, belum lagi yang di sini, yang duduk, belum lagi yang sama-sama kita, belum lagi yang nganterin kita. Kata Nabi, orang yang keluar dari rumahnya menuju kepada majelis ilmu ada 2 malaikat yang Allah utus. Satu malaikat suruh jagain rumahnya, yang satu lagi untuk nganterin dia pergi sampai pulangnya. Tuh, ada ajudan kita, ada yang ngawal kita, supaya apa? Biar tenang, ngajinya tenang, jangan lihat jemur. Ada orang ngaji nggak tahu, bukan di sini. Di mana? Papua. Astagfirullahaladzim. Nggak rusak iman kita kalau kita nggak tahu berapa banyak jumlahnya tuh malaikat. Tapi rusak iman kita kalau kita tidak percaya tentang adanya apa? Yang apalagi beriman itu, kata Nabi, wa'udubihi, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Bukan hanya 4 kitab Allah, bukan hanya sekedar Taurat, Zabur, Injil, Quran, tapi ada 114 kitab yang Allah turunkan kepada para rasul. Ada 50 kitab Allah turunkan kepada Nabi Allah Sis, ada 30 kitab Allah turunkan kepada Nabi Idris, ada 20 kitab Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim, ada 10 mushaf Allah turunkan kepada Nabi Musa sebelum Nabi Musa mendapatkan Taurat. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada juga yang tidak rusak amal ibadah kita kalau kita tidak percaya, tidak mengetahui jumlah daripada kitab-kitab Allah. Nggak rusak, tapi kita wajib meyakini tentang adanya kitab Allah. Paham maksudnya? Wajib untuk kita percaya. Makanya wajib kita percaya sama Injil, wajib kita. Rusak iman kita kalau kita nggak percaya tentang adanya Injil. Percaya tentang adanya Injil, bukan untuk ngamalin, percaya. Makanya sahabat pernah nanya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, bagaimana sikap kami terhadap Injil? Kan kami disuruh beriman kepada Injil. Bagaimana sikap kami kepada Injil? Apa sahabat Rasulullah jawab? La tukazzibuhu jami'an wa la tusaddiquhu jami'an. Kata Nabi Muhammad, jangan engkau benarkan semuanya dan jangan engkau dustakan semuanya. Paham maksudnya? Karena banyak udah intervensi tangan siapa? Manusia di dalamnya. Wajib kita percaya, tapi tidak wajib mengamalkan. Kita percaya tentang Rasul-Rasulnya. Berapa banyak jumlah Rasul? Kita nggak hafal nama-namanya, nggak rusak. Tapi rusak kita kalau nggak percaya tentang adanya apa? Rasulullah. Iman kita rusak kalau nggak percaya tentang adanya Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi dan lain sebagainya. Rusak iman kita kalau nggak percaya mereka. Tapi wajib kita percaya dan tidak perlu untuk mengamalkan ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi itu. Kenapa? Karena syariat yang dibawa oleh mereka hanya berlaku buat mereka pada masanya saja, buat umatnya saja. Makanya semua nabi, semua rasul, kalau secara akidahnya sama, secara akidah sama. Yang beda apanya? Syariatnya. Kalau akidahnya sama, semua nabi, semua rasul sama. La ilaha illallah Adam Rasulullah, la ilaha illallah Nuh Rasulullah, la ilaha illallah Idris Rasulullah, la ilaha illallah Ibrahim Rasulullah,
Kalau begitu syariatnya Nabi Musa salah dong, tidak benar. Tapi hanya berlaku buat Nabi Musa dan umatnya dari zaman Nabi Musa. Syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim benar, tapi hanya berlaku buat mereka. Tidak berlaku, sudah disempurnakan dengan khataman nabiyyin. Datang seorang penutup di antara para nabi, yaitu siapa? Nabi Muhammad. Maka disempurnakan semuanya dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tidak boleh lagi kita pakai syariat-syariat mereka. Makanya di dalam kitab ini, dalam kitab Mukhtarul Hadis ini kan penutupnya yang kita baca, di dalamnya kita ketemu ada satu hadis. Apabila saat ini didatangkan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa dibangkitkan lagi, dihidupkan di zaman sekarang, kemudian kita beriman kepada Nabi Musa dan kita mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa, termasuk sesat kita. Padahal Nabi Musa benar nggak? Padahal Nabi Musa benar, dia termasuk Rasul Allah. Kemudian sekarang dibangkitkan, sekarang dia bawa ajarannya, kita ikut ajaran dia, maka kita termasuk sesat. Padahal itu nabinya benar, asli. Kalau yang nabi asli aja begitu, bagaimana Pak Abbas Siddiq kan? Musafir kan? Dulu kan? Di sini. Dulu saya ceramah di salah satu lapas tahanan. Habis sampai ceramah segala macam pun. Wah, banyak orang. Saya lihat ada perempuan yang lagi jemput. Ini apa? Kayak tahanannya nyuci. Saya tanya, siapa tuh? Itu